Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juspita, NPM 0319041171 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang 12 komponen dalam inovasi pembelajaran yang telah diamanatkan oleh Bapak Junaidin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran. Oke, langsung saja. 12 komponen dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada konsep perubahan sosial. Di mana dalam konsep perubahan sosial tersebut saya menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu ada pengertian perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Poin kedua itu ada teori perubahan sosial. Yang pertama itu ada teori evolusi. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Jika mengambil pemikiran Durkheim, maka dasar perubahan sosial ini adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik yang ditandai dengan adanya pembagian kerja. Teori kedua yaitu teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Dan teori ketiga yaitu teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Dan teori terakhir yaitu teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang kedua itu ada konsep dasar inovasi, discovery, invention, dan inovasi. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru, misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, dan sebagainya. Innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang ketiga yaitu konsep modern, modernisasi, dan karakteristik individu modern. Kata modern merupakan suatu hasil dari proses modernisasi. Modernisasi di sini merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan agar tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Karakteristik individu modern. Ciri manusia modern menurut Alex Inkeles dan Avan Gafar tahun 1995 yaitu yang pertama bersedia menerima pengalaman baru, kedua mampu menyatakan pendapat dan membentuk opini mengenai persoalan apa saja yang ada dalam masyarakat, yang ketiga berorientasi ke masa kini dan masa depan, yang keempat selalu berorientasi pada perencanaan, dan yang terakhir itu memiliki keyakinan untuk bekerja. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran. Yang keempat itu ada karakteristik inovasi. Rogers tahun 1983 mengemukakan 5 karakteristik inovasi, yaitu yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kesesuaian adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga itu kompleksitas,
yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Dan yang terakhir, observasibilitas, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang kelima itu ada konsep dasar inovasi pengajaran. Di sini saya menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu ada pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi dan atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan. Menurut Hamijojo tahun 1974, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang keenam itu ada proses inovasi pendidikan atau difusi inovasi. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan, diantaranya pertama, invention atau penemuan, yang kedua, development atau pengembangan, yang ketiga, diffusion atau penyebaran, dan yang terakhir itu adoption atau penyerapan. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang ketujuh itu ada proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua itu tahap bujukan. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Yang ketiga itu tahapan keputusan. Tahapan keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Yang keempat ada tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran, yang kedelapan itu ada strategi pengembangan inovasi pengajaran. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Ada 4 strategi perubahan sosial. Yang pertama itu ada strategi fasilitatif, yaitu strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, strategi pendidikan. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta
dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu strategi bujukan. Menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang terakhir itu ada strategi paksaan. Dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Nah, komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang ke-9 itu ada indikator penerima inovasi. Rogers dan sejumlah ilmuwan komunikasi lainnya mengidentifikasi 5 kategori pengguna inovasi. Yang pertama itu ada inovator, adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua itu ada early adopter, kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Yang ketiga itu early majority. Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Yang keempat, late majority. Kelompok yang ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu adalah laggard. Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru. Komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran, yaitu yang ke-10 ada hakikat agen pembaharu. Havelock tahun 1995 mengemukakan bahwa agen pembaharu adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Tugas utama agen pembaharu adalah melancarkan jalannya arus inovasi dari pengusaha pembaharu ke klien. Dalam dunia pendidikan, peran ini bisa dilakukan oleh guru sebagai penerus inovasi dari kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah sebagai penerus dari kebijakan dinas pendidikan. Komponen selanjutnya dalam inovasi pembelajaran yang ke-11 itu ada model inovasi pendidikan. Sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika Serikat, ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ada model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua itu ada model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada organisasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Yang terakhir itu ada model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLAIRE. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Dan komponen yang terakhir dalam inovasi pembelajaran yaitu ada berbagai inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran, khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Yang kedua itu ada inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Dan inovasi yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh dan dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Eh, Demikianlah pemaparan saya mengenai 12 komponen dalam inovasi pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.